Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh,
Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita percaya terang Tuhan yang telah mengubah hidup kita, amin. Beri sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau jadikan kami ciptaan baru Tuhan. Yes, Lord. Terangmu yang telah
kerasa ya, kita udah di akhir tahun 2021. Yeah, I'm so happy it's December. It's the most wonderful time of the year. Mau tanya nih, apa sih makna Natal buat kalian? Jangan dijawab sekarang, nanti aja tanggal 25 Desember. Emang ada apa tuh? Kita akan merayakan Natal bersama-sama di YouTube Bethany AOE Production. Jam 7 malam. Wah, waktu yang pas nih untuk merayakan bersama keluarga di rumah. Bener banget, dicatat baik-baik ya. Di akhir tahun ini, mari kita terus bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan dan terus rajin mengikuti ibadah online. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Terus rajin juga mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Bethany Anointing of Peace Yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 malam. Pada hari Minggu ini, mari kita membawa persembahan kita, taburan kita, dan perpuluhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia. Atau dengan menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, penyertaan yang sungguh sangat terpancar dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa yang baik, pada siang hari ini kami menyediakan waktu kami yang terbaik Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau berdiam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau memberikan terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Fokuskan kami hanya kepadamu Bapa. Biarlah setiap pesan-Mu bisa berema di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
persembahan yang sekali lagi kita pujikan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Puji nama Tuhan, kita sama-sama sudah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam hadirat Tuhan, saya percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan saudara yang membutuhkan jalan keluar dan pertolongan daripada Tuhan, saya percaya di dalam hadirat Tuhan saudara mendapatkan mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami beribadah bersama-sama, menaikkan pujian penyembahan bahkan doa kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu Tuhan mendengarkan sabda firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami semua, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya di hari Minggu ini kita semua boleh berbahagia karena Tuhan menganugerahkan kepada kita sukacita surgawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan keluarga kita dapat beribadah, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa, Tuhan baik, bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup saudara sampai dengan hari ini? Boleh angkat tangan saudara, lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang sangat baik. God is good all the time, and all the time God is good. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa ya, tinggal beberapa hari lagi kita bersama-sama akan merayakan Natal tahun 2021. Dan ibadah serta perayaan Natal kita tahun ini akan dilakukan secara virtual pada tanggal 25 Desember 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian untuk turut serta bersama-sama dalam ibadah dan perayaan Natal di tahun 2021 ini. Dan tema Natal tahun ini adalah hadiratnya memulihkan keluarga. Mari dukung dan terus doakan tim yang sedang mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal secara virtual ini. Saya percaya Natal tahun ini akan memberikan berkat tersendiri, kesan tersendiri bagi setiap kita yang mengikutinya. Terima kasih buat seluruh pihak yang juga sudah mendukung dalam persiapan perayaan dan ibadah Natal tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, tema Natal kita tahun ini yang diberikan oleh Gereja Betani Indonesia Pusat adalah hadiratnya memulihkan keluarga. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan yang secara khusus diberikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa visi ini atau tema ini pasti akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai karakter orang yang hidup dalam hadirat Tuhan.
Nah, saat ini saudaraku, kita akan sama-sama belajar lebih lanjut lagi. Tapi bagi saudara yang belum mengikuti khotbah minggu yang lalu, saya anjurkan saudara bisa memutar video khotbah minggu lalu tentang karakter orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang standar hidup orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah standar hidup dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disadari atau tidak disadari, kehidupan kita bahkan termasuk segala yang ada di dalam kehidupan itu sendiri sebetulnya adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian dari Tuhan semata-mata. Jadi kalau kita saat ini sedang ada dalam posisi sukses, berhasil, posisi menang, kita tidak boleh menjadi sombong. Demikian juga ketika kita sedang menghadapi berbagai pergumulan dan masalah, kita tidak boleh menjadi putus asa apalagi putus harap. Ingatlah saudaraku bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, dan tugas saudara dan saya adalah mengelola itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, segala sesuatu yang saat ini sedang ada dalam hidup saudara yang sedang dipercayakan Tuhan bagi saudara, itu semua adalah anugerah. Karena itu, mari kelola dengan benar dan muliakanlah Tuhan dengan itu semua. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu, bahwa hidup ini dan semua yang ada dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka hal yang sangat serius dan mengerikan adalah kalau sampai anugerah tersebut dicabut, diambil daripada kita, karena kitanya yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Bukankah banyak contoh-contoh dalam kehidupan ini? Bahkan di Alkitab sekalipun Tuhan menceritakan tentang pribadi-pribadi yang kemudian oleh karena tidak bisa dipercaya, akhirnya anugerah yang Tuhan berikan itu diambil daripadanya. Saya berikan beberapa contoh ya. Yang pertama adalah Simson, ya, salah satu hakim terbesar bangsa Israel. Tentu kita semua tahu cerita tentang Simson. Bagaimana Simson sejak ada di dalam kandungan sudah dipilih oleh Tuhan menjadi nasirnya Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan memang hidup dan pelayanan Simson begitu luar biasa. Dia dianugerahkan oleh Tuhan kekuatan yang luar biasa, sehingga dia bisa menjadi pembela bagi bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Namun sayang saudaraku, kalau saudara ikuti kisah Simson secara mendetail, maka saudara akan tahu pada akhirnya dia kehilangan itu semua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena apa? Karena dia tidak bisa dipercaya oleh Tuhan dalam mengelola anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Contoh lain lagi adalah Raja Saul, saudaraku, raja pertama bangsa Israel. Dia terpilih karena memang dia cakap dan perawakannya elok. Luar biasa, sosok yang luar biasa dan cocok sekali sebetulnya menjadi pemimpin, menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja dia diangkat menjadi raja atas Israel, dia sudah berubah setia. Dia tidak lagi taat, tunduk, setia kepada Tuhan. Tapi sebetulnya saudaraku, apa yang dilakukan oleh Raja Saul ini kan menjadi masalah dari generasi ke generasi, saudaraku. Betul, ada banyak orang yang baru saja dipromosi sedikit, baru saja diangkat posisinya, keuangannya, langsung menjadi sombong. Apa itu sombong? Sombong artinya tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Sombong juga punya pengertian tidak lagi membutuhkan sesama manusia. Betul, baru dipromosi, baru saja diangkat sedikit, langsung hidup seenaknya sendiri. Sudah tidak bisa lagi ditegur, diingatkan, hidup menindas orang lain dan lain sebagainya. Dan Saul ini adalah contoh yang sangat komplit tentang hal itu. Kalau saudara perhatikan, akhir daripada kehidupan Raja Saul sangat tragis. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, survei membuktikan bahwa ada begitu banyak orang yang tidak siap untuk gagal.
Banyak orang yang tidak siap juga untuk miskin. Tetapi jauh-jauh lebih banyak lagi orang yang tidak siap untuk sukses, tidak siap untuk kaya atau diberkati oleh Tuhan. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang juga mengerikan adalah ketika orang percaya tidak menangkap tujuan ilahi di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya hidup sekedar menjalani siklus kehidupan. Apa itu siklus kehidupan? Lahir, kemudian menjadi dewasa, menikah atau kawin, kemudian memiliki anak dan mati. Selesailah kehidupan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa standar hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang siap untuk belajar bersama-sama pada hari ini? Boleh angkat tangan saudara yang siap? Puji nama Tuhan. Ya, saudara bisa mempersiapkan catatan saudara juga. Saya kalau mendengarkan khotbah atau renungan, saya mempersiapkan diri dengan sebuah catatan. Ya, saya catat poin-poin yang penting sehingga pada akhirnya nanti saya bisa membacanya kembali dan merenungkan. Firman Tuhan itu, saudaraku, bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga untuk direnungkan siang dan malam. Dengan demikian saudara akan berakar, saudara akan bertumbuh, dan saudara akan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik saudaraku, apa saja standar hidup kita sebagai orang percaya yang tinggal atau berada di dalam hadirat Tuhan? Yang pertama adalah menghargai anugerah Tuhan. Saya ulangi, menghargai hadirat Tuhan itu adalah standar hidup kita sebagai orang percaya yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapa Sorgawi melalui kedatangan anaknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan anugerah yang begitu besar bagi umat manusia. Benar, anugerah keselamatan yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kedatangan Kristus menyelesaikan, membereskan persoalan itu. Yesus mati menggantikan saudara menanggung hukuman akibat dosa, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi berada di bawah hukuman, tetapi ada dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan hidup yang kekal. Amin. Nah, kekasih Tuhan, kita sudah menerima anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena itu, hargailah dan hiduplah di dalam anugerah tersebut. Saya mengamati saudaraku, ternyata orang selalu akan kehilangan apa saja yang tidak dia hargai, termasuk anugerah. Kalau tidak dihargai, dia bisa kehilangan akan hal itu. Saya beri contoh saudaraku ya, apa yang ada di dalam Alkitab. Saya berharap supaya tidak ada seorang pun yang meniru apa yang dilakukan oleh orang ini. Kita buka di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kita di sekolah minggu kita sudah mengetahui tentang peristiwa ini, di mana ini percakapan sebetulnya antara anak-anak Ishak kan.
Yang satu yang lebih tua namanya Esau, adiknya yang lebih muda yaitu Yakub. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-29 ini dijelaskan Yakub sedang memasak sesuatu yang kemudian kita tahu adalah bubur kacang merah. Lalu datanglah di sini kakaknya yang bernama Esau. Dikatakan Esau datang dengan lelah dari padang. Dan percakapan berikutnya antara Esau dengan Yakub, kita lihat Esau sembarangan saja mengambil keputusan. Betul? Yang akhirnya dia menjual akan hak kesulungannya. Nah, ini sebetulnya juga harus menjadi pelajaran bagi saudara dan saya dalam hal mengambil keputusan. Saudara, jangan sekali-sekali mengambil keputusan ketika kita dalam keadaan yang lelah. Seringkali yang kita putuskan justru hal-hal yang salah karena hanya berdasarkan emosi kita. Emosi yang keluar karena kelelahan-kelelahan kita, baik kelelahan secara jasmani maupun kelelahan secara jiwani. Akhirnya keputusan salah yang akan kita sesali di kemudian hari. Ingat saudaraku, penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau yang datang duluan itu bukan penyesalan, itu namanya pendaftaran. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayat ke-30 tadi dikatakan Esau berkata kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Rupanya yang dimasak oleh Yakub warna merah ini begitu menarik perhatian daripada Esau, dan saya percaya aromanya juga sangat menggoda. Betul, sesuatu yang merah-merah itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Saya perhatikan saudaraku, ternyata kata Edom itu memang punya pengertian merah, red. Dan kemudian keturunan daripada Esau dikenal sebagai Bani Edom. Nah, mengapa Esau sampai kehilangan hak kesulungannya? Kalau kita membaca tadi, jelas karena Esau memandang ringan. Apa itu memandang ringan? Tidak menghargai, memandang rendah hak kesulungan tersebut. Dia berkata, apa gunanya hak kesulungan itu kalau sebentar lagi aku mati. Padahal saudaraku dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya itu adalah hak yang sangat istimewa yang diberikan oleh Tuhan, anugerah Tuhan buat Esau sebagai seorang anak sulung, anak yang lebih tua. Dan kalau kita lihat Esau yang tidak menghargai sama sekali tentang hak kesulungannya, ini dikonfirmasi juga di dalam perjanjian baru. Mari kita akan baca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, karena iman ia di sini adalah Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Coba saudara perhatikan, Abraham, Ishak, Yakub. Di manakah Esau? Esau bahkan sudah tidak tercatat lagi di sana karena dia kehilangan hak kesulungannya. Dia memandang rendah, dia tidak menghargai akan hak kesulungannya. Dia kehilangan untuk selama-lamanya. Nah, apakah itu hak kesulungan? Saudaraku, ini bukan soal haknya anak pertama atau anak kesekian, bukan saudaraku. Hak kesulungan di sini berbicara tentang perkara rohani, tentang hal rohani. Paling tidak ada dua pengertian penting yang kita harus tahu mengenai hak kesulungan ini. Yang pertama adalah hak istimewa untuk masuk kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak punya akses kepada penguasa-penguasa atau raja-raja yang ada di dunia ini. Tapi saya mau berkata, itu bukan masalah besar sama sekali, asalkan kita memiliki akses masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin.
Mengapa demikian? Ya, ingat saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa hati penguasa-penguasa, hati raja-raja, itu semua ada di tangan Tuhan kita. Jadi nggak masalah saudara nggak bisa ketemu dengan penguasa, nggak bisa ketemu dengan raja, presiden, dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara punya akses masuk di dalam kerajaan Allah, saudara bisa mendapatkan hati penguasa-penguasa, mendapatkan hati raja-raja. Karena hati penguasa dan raja-raja ada di tangan Allah kita yang luar biasa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara juga sadar bahwa saudara memiliki hak istimewa tersebut? Nah, di dalam Yesus kita sudah mendapatkan hak istimewa, bukan? Kewarga negaraan kita bukan lagi kewarga negaraan dunia, tapi kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Amin. Ya, saudara dan saya, kita yang percaya kepada Yesus, bahkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Hargailah itu. Jangan memandang ringan, jangan memandang rendah terhadap hak istimewa tersebut. Kita bisa masuk dan berjumpa dengan Bapa sorgawi kita. Bayangkan saudara, Allah yang maha besar, Almighty God, Allah El Shaddai, tetapi Dia adalah Bapa saudara dan saya. Amin. Mari gunakan hak istimewa tersebut untuk berjumpa dengan Bapa sorgawi kita, untuk intim dengan Dia. Gunakan saudaraku, jangan pandang rendah, jangan pandang ringan hak itu. Jangan sampai kita tidak menghargai akan kesempatan itu. Ingat, orang yang tidak menghargai, dia akan kehilangan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita intim dengan Bapa sorgawi kita. Jangan hanya kadang-kadang, jangan hanya kalau ibadah seperti ini kemudian baru kita menggunakan hak ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi setiap saat dalam hidup kita, mari jadi pribadi-pribadi yang menghargai hak kesulungan, hak istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Akan sangat menjadi tragis ketika kita kehilangan hak tersebut, saudaraku. Ya, ada nggak contohnya di Alkitab? Ada. Contohnya siapa? Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai pengkhianat, bukan? Dia begitu dekat dengan Tuhan, dia bahkan begitu dipercaya oleh Tuhan karena dia itu bendahara, saudaraku. Tapi Alkitab juga menuliskan dia bendahara yang tidak bisa dipercaya karena dia seringkali mencuri uang yang ada di dalam keperbendaharaannya. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, coba lihat bagaimana pada akhir kehidupan daripada Yudas Iskariot. Ya, karena 30 keping perak yang dia terima itu, pada akhirnya saudaraku, dia bahkan tidak dikuburkan di tengah-tengah keluarganya. Dia bahkan kemudian dikuburkan di tanah asing yang disebut sebagai tanah darah. Dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan hak kesulungannya. Itu yang pertama. Arti daripada hak kesulungan adalah hak istimewa masuk kerajaan Allah. Berapa banyak saudara paham sampai di sini? Boleh angkat tangan saudara? Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, hak kesulungan berbicara tentang gaya hidup kerajaan Allah. Benar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya seharusnya memiliki dan menularkan gaya hidup kerajaan Allah. Apa itu gaya hidup kerajaan Allah? Benar, hidup yang menuruti firman Tuhan. Ingat, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita ini warga kerajaan sorga. Sudah seharusnya hidup kita berbeda dengan hidup orang-orang yang di luar Tuhan, berbeda dengan orang-orang dunia. Hidup saudara dan saya harus dikenal sebagai orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini membutuhkan bukti nyata. Bisa saja ketika kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, orang menutup telinganya, tidak mau dengar, bisa. Tapi ingat saudaraku, orang tidak bisa menutup matanya ketika melihat realita hidup yang kita tunjukkan kepada mereka, bahwa hidup kita adalah hidup anak-anak Allah. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan kepada Tuhan.
mata mereka akan melihat betapa berbedanya hidup saudara dan saya dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita hanya berhenti dengan teori-teori belaka. Mari saatnya kita praktek. Mari mulai kita mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dunia ini ada yang namanya hukum resonansi. Siapa yang pernah tahu atau pernah belajar tentang hukum resonansi? Ya, hukum resonansi itu begini saudaraku. Ikut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar, karena keduanya memiliki frekuensi yang sama. Nah, saudara bisa lihat gambar ini ya. Ikut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar, karena keduanya memiliki frekuensi yang sama. Gambar ini adalah dua garpu tala. Ya, saudara tentunya pernah melihat garpu tala. Biasanya digunakan oleh para penyanyi, para pemusik, ya, pemimpin kor, ya. Biasanya memegang garpu tala ini untuk mencocokkan nada. Betul. Kalau kita lihat di sini ada dua garpu tala yang memiliki nada yang sama. Artinya kalau nadanya sama, frekuensinya juga pasti sama. Ketika salah satu digetarkan, maka saudara, garpu tala yang tidak digetarkan akan ikut bergetar. Karena apa? Karena frekuensi mereka itu sama, saudaraku. Lihat, itu hukum resonansi yang bisa kita pelajari melalui fisika, ya. Nah, ada juga hukum resonansi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Coba kita buka sama-sama Amsal 13 ayat yang ke-20. Ya, Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya berkata ini adalah hukum resonansi manusia, hukum resonansi yang dituliskan dalam Alkitab. Orang akan menarik orang yang punya nilainya sama. Ya, betul saudaraku. Orang dengan frekuensi yang sama, dengan nilai yang sama, itu akan menarik. Contohnya begini saudaraku, orang yang nyentrik akan menarik orang yang nyentrik pula. Ya, sehingga akhirnya terbentuklah komunitas orang nyentrik. Betul nggak saudaraku? Ya, orang yang suka melawak, melucu, ya, akan menarik orang yang sama juga. Makanya kalau saudara lihat di televisi hari-hari ini kan, ada grup-grup lawak, ada grup-grup komika, dan lain sebagainya. Karena orang akan menarik orang lain dengan nilai yang sama. Begitu juga dengan orang yang nyebelin, saudaraku. Ya, akan menarik juga orang yang nyebelin, sehingga terbentuklah komunitas orang nyebelin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahkan saudaraku, orang pelit ya akan menarik juga orang pelit yang lain. Ya, dan nama grupnya saudara tahu apa? EGP, ya. Bukan emang gue pikirin, emang gue pelit. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hukum resonansi ini membuktikan kepada saudara dan saya betapa pentingnya yang namanya keteladanan hidup. Karena itu saya ingin berkata kepada setiap orang tua yang mendengarkan khotbah ini, mari saudaraku, jangan anggap remeh, jangan menyepelekan yang namanya keteladanan. Karena apa? Karena anak-anak kita akan meneladani apa yang kita perbuat. Anak-anak itu akan meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya, baik itu perkara yang benar ataupun perkara yang salah atau jahat. Jadi meskipun kita belumlah sempurna, namun mari kita berusaha sungguh-sungguh saudaraku sebagai orang tua untuk memberikan teladan yang benar kepada keturunan-keturunan kita. Yang mau berkata amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menghargai apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Baik itu waktu kehidupan kita, baik itu keluarga kita, ibadah kita, pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya.
itu semua adalah anugerah Tuhan. Saya mau berkata, hargailah semuanya itu. Ucapkanlah syukur atas semuanya itu. Jangan pandang rendah, jangan pandang enteng. Nanti kita kehilangan semuanya itu. Itu yang pertama, saudaraku, menghargai anugerah Tuhan. Apa saja standar hidup kita sebagai orang percaya yang tinggal dalam hadirat Tuhan? Yang kedua adalah siap memberikan pertanggungan jawab. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Ya, ini tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Tolong digarisbawahi, masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya tuannya tahu kesanggupan setiap hamba-hambanya. Ya, jadi sebetulnya mereka tidak perlu iri hati satu sama lain, karena pasti ya tuannya sudah menilai mana yang bisa dipercaya 5, mana yang bisa dipercaya 2, mana yang bisa dipercaya 1 talenta. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lihat saudaraku, yang 5 beroleh laba 5 talenta, yang 2 beroleh laba 2 talenta. Semuanya diterima dengan begitu luar biasa oleh sang tuan, dan mereka bahkan dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan yang luar biasa adalah mereka diizinkan masuk di dalam kebahagiaan tuannya. Nah, mari kita perhatikan yang 1 ya. Dikatakan begini saudaraku, ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Artinya, iya, dia cuma kembalikan pokoknya. Ya, 1 dipercayakan, dia beri 1 lagi kepada tuannya. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sangat menarik sekali kisah yang disampaikan atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menggambarkan tentang kerajaan sorga. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, tanggung jawabnya, standarnya, dia harus siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Tadi kita lihat ya, ada hamba yang dipercaya 5, 2, 1. Ya, mana hamba yang baik dan setia, kata tuannya? Mereka yang mengusahakannya, mereka yang mengerjakan bagiannya, sehingga yang 5 beroleh laba 5, yang 2 beroleh laba 2. Sedangkan yang 1 ternyata tidak disebutkan baik dan setia, tetapi disebutkan hamba yang jahat. Dan hamba ini kemudian dicampakkan ke dalam penghukuman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hamba yang 1 ini gak mencuri apa-apa. Hamba yang 1 ini juga gak ngambil. Ya, 1 talenta dia kembalikan, artinya dia gak ngambil apa-apa sebetulnya. Tetapi ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tuannya berharap hamba ini mengerjakan, mengusahakan apa yang dipercayakan tadi sehingga beroleh laba. Nah, mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ya, ingat Tuhan percayakan, artinya tetap miliknya Tuhan ya. Ya, mari kita kelola dengan benar, kelola dengan baik, sehingga saudaraku satu saat nanti kita dapat mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Ya, setiap kita masing-masing, ya, tidak peduli siapapun kita, mau itu hamba Tuhan, mau itu jemaat, mau itu para suami, para istri, anak-anak, satu hari kita akan mempertanggungjawabkan semua yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita kepada Dia. Dan tentu saja setelah itu akan ada upah yang menanti kita, yaitu masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kita akan dipercaya, kalau kita pribadi yang dapat dipercaya, kita akan dipercaya hal yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, di dunia saja ketika kita bekerja, kita berharap naik pangkat kan? Nah, ternyata saudaraku, hal kerajaan surga pun demikian. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita kelola dengan benar. Coba saudara kita lakukan internal audit kembali atas hidup kita hari ini. Bagaimana kita memperlakukan waktu yang Tuhan berikan? Bagaimana kita memperlakukan uang atau harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Apakah kita gunakan sepuas-puasnya untuk diri kita sendiri saja? Ataukah kita membawanya sebagai alat di tangan Tuhan untuk memperbesar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Coba lakukan internal audit atas hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Apakah kita abaikan begitu saja? Ya, yang penting sudahlah, saya melayani jiwa-jiwa, saya melayani Tuhan. Sudah sekedar begitu saja? Ataukah kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita memberikan yang terbaik, sehingga pada akhirnya kita dapat mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan? Bagaimana kita melakukan, mengelola rumah tangga, keluarga yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini kita lakukan internal audit atas hidup kita masing-masing. Sebab satu hari nanti saudaraku, kita semua harus mempertanggungjawabkan itu kepada Dia, kepada Tuhan yang sudah mempercayakan itu kepada kita.
Tentu saja kerinduan kita sama, ya, seperti di ayat yang ke-21 ketika tuannya itu berkata begini, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saya sangat merindukan satu ketika dalam pertanggungan jawab saya kepada Tuhan, inilah jawaban yang saya terima daripada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian? Selagi masih ada waktu, mari periksa hidup kita dan kemudian kita berubah. Kalau selama ini kita belum mengelolanya dengan baik, ini waktunya untuk kita bertobat dan kemudian kita mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Ya, ketika orang dapat dipercaya, saya percaya Tuhan akan terus tambahkan lebih dan lebih lagi, bahkan Tuhan lipat kali gandakan apa yang dipercayakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini adalah hal yang kedua. Nah, apa saja standar hidup kita sebagai orang percaya yang tinggal dalam hadirat Tuhan? Yang ketiga adalah hidup harus menjadi berkat. Katakan bersama dengan saya, menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hidup saudara dan saya itu harus menjadi berkat. Saya bisa berkata bahwa target hidup kita sebagai anak Tuhan bukan lagi hidup diberkati, bukan, tapi hidup menjadi berkat. Saya percaya ketika hidup menjadi berkat, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya dong, sebab bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan sesuatu dari hidup kita kalau Tuhan belum mengisinya? Kan begitu saudaraku. Saya sangat percaya kalau kita dipercayakan untuk mengeluarkan pengeluaran yang besar bagi kerajaan Allah, pasti Tuhan juga sudah mempercayakan sumber-sumber yang besar dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, masalahnya adalah saudaraku, musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita ini bukan lagi iblis, ya. Jangan salah paham. Iblis dan antek-anteknya sudah dikalahkan. Itu bukan lagi musuh dalam hidup kita. Toh mereka hanya bisa menggoda dan memasang jerat. Mereka tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya, karena hidup saudara dan saya adalah miliknya Yesus Kristus. Oh iya, kita panggil dia Tuhan. Artinya apa? Kurios, dia pemilik hidup kita. Dia penguasa tunggal atas hidup kita. Artinya saudaraku, iblis setan bukan lagi masalah. Amin. Nah, musuh terbesar orang Kristen, orang percaya saat ini justru adalah keegoisannya dan ketamakannya. Betul saudaraku, ini bertentangan dengan firman Allah. Ya, karena itu agar hidup kita menjadi berkat, jangan sampai kita hidup dalam keegoisan dan ketamakan atau keserakahan. Nah, detailnya seperti apa? Nanti saudara bisa buka di dalam Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi nanti saja saudara ya, setelah ibadah ini selesai, saudara bisa lihat apa yang Alkitab tuliskan tentang kondisi manusia di akhir zaman. Ya, kondisi manusia di akhir zaman dituliskan dengan begitu jelas. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kembali lagi ya, Tuhan mempercayakan berkat yang besar, kesempatan-kesempatan yang besar. Tetapi bagaimana dengan musuh terbesar kita? Sudahkah kita selalu menundukkannya di bawah kaki Tuhan? Baru-baru ini saya mengamati satu keanehan dalam hidup. Ya, apa itu? Nah, saudara tahu orang ateis? Benar, orang ateis adalah orang yang percaya Tuhan tidak ada. Dan karena itu mereka hidup seolah-olah Tuhan itu memang tidak ada, sesuai keyakinan mereka. Itu sudah aneh sebetulnya. Tetapi ada yang jauh lebih aneh lagi, yaitu orang Kristen, orang percaya. Orang Kristen, orang percaya yakin, percaya Tuhannya ada, tetapi menjalani hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah, ini dia kan masalah saudaraku. Saya berdoa, saya berharap setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini, termasuk orang-orang yang percaya Tuhan ada dan hidup dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Nah,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang bukan saja mau memberkati, tetapi Dia juga Tuhan yang mampu, yang sanggup untuk memberkati. Apa gunanya kalau hanya mau saja tapi nggak punya kesanggupan? Atau sebaliknya, saudaraku, ya, punya kesanggupan tapi tidak mau, kan nggak ada gunanya juga. Nah, bersyukurlah kita punya Tuhan yang bukan saja mau, tapi juga mampu untuk memulihkan dan memberkati setiap kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangan saudara? Puji Tuhan. Apa saja standar hidup orang percaya yang tinggal dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, menghargai anugerah Tuhan. Yang kedua, siap memberikan pertanggungan jawab. Dan yang ketiga, hidup menjadi berkat. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang selama ini engkau tidak menghargai akan anugerah Tuhan. Saudara terus hidup di dalam dosa, anggap enteng kasih karunia Tuhan, anggap enteng kemurahan Tuhan. Bahkan saudara selalu berpikir nanti-nanti saja untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau berkata saudaraku, ini saatnya untuk bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi anggap enteng, karena kita bisa kehilangan segala-galanya. Ingat, satu hari nanti kita semua tidak terkecuali harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, bagi saudara yang mau bertobat sungguh-sungguh dan mau didoakan, mari angkat tangan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang boleh kami dengar, yang menegur kami, yang memperingatkan kami, bahkan memberi kami kesempatan untuk bertobat. Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan saat ini Tuhan, yang selama ini hidup tidak menghargai anugerah Tuhan, yang selama ini hidup menganggap enteng kasih karunia Tuhan, yang terus hidup di dalam dosa dan menunda-nunda untuk melakukan kebenaran firman. Hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tuhan, Engkau lihat, mari Kau jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikanlah kesempatan kepada mereka Tuhan, untuk pada saat ini mereka bertobat, mereka datang kembali kepada Tuhan. Dan biarlah hidup mereka mulai hari ini dan seterusnya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang menghargai anugerah Tuhan, dan hidup yang menjadi berkat, menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak-Mu yang dengan kesungguhan hati mengangkat tangan mereka dan berdoa pada saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, curahkanlah Tuhan kepada mereka anugerah-Mu Tuhan. Curahkanlah kesempatan bagi mereka Tuhan, sehingga hari-hari ini dan seterusnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus diubahkan oleh firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan akan hati Tuhan. Dan satu hari nanti Tuhan, mereka boleh mengalami keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang selama ini sudah hidup menghargai akan anugerah Tuhan, bahkan memberi hidup bagi Tuhan. Tuhan, tuntun terus, pimpin terus anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terus ada di dalam jalannya Tuhan, sampai Engkau datang untuk kali yang kedua, menjemput kami semua di awan-awan yang permai Maranatha. Tuhan, jika ada yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau sendiri yang memberi kekuatan, bahkan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan, mereka sedang mengalami kekurangan secara ekonomi, Tuhan berkatilah mereka, bukakanlah berkat-Mu, pintu berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau mampu dan Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Kami juga mau berdoa bagi ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember 2021 pada pukul 19. Kami akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bersukacita di dalam merayakan Natal tahun ini Tuhan. Berkatilah tim yang sedang mempersiapkan ibadah perayaan Natal virtual kami. Kau beri hikmat, Kau beri kekuatan.
Berkatilah juga ya Tuhan semua pihak yang sudah memberikan dukungan di dalam persiapan ibadah dan perayaan Natal ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini juga kami mau membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau membawa taburan kami. Biarlah persembahan kami, taburan kami ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui wadah gereja-Mu. Kami juga mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan kami, karena kami adalah bendahara-bendahara yang setia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Menjelang Natal dan Tahun Baru ini Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Turunkanlah Tuhan hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang melindungi bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari COVID-19 varian yang baru yang saat ini merebak di seluruh dunia. Tuhan, Engkau lindungi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan hikmat Tuhan, dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami percaya kalau roh Tuhan turun atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Mari saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja
untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada.